Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok karet Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pada video ini kami akan membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap kepatuhan industri karet dalam pengendalian pencemaran udara di kawasan permukiman Kota Pontianak, tepatnya di wilayah Siantan. Kelompok kami memilih lokasi observasi di kawasan industri pengolahan karet di Kecamatan Pontianak Utara karena di daerah tersebut terdapat beberapa pabrik pengolahan karet yang masih beroperasi hingga saat ini. Hasil observasi kami menunjukkan bahwa terdapat pabrik yang lokasinya sangat dekat dengan permukiman warga, sedangkan ada juga pabrik yang berada lebih jauh dan dikelilingi banyak pepohonan. Perbedaan kondisi tersebut menimbulkan dampak lingkungan yang berbeda, khususnya terhadap penyebaran bau hasil proses fermentasi dan emisi dari cerobong pabrik. Oleh karena itu, kami melakukan kajian untuk melihat bagaimana kepatuhan industri terhadap ketentuan hukum lingkungan, serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Dalam penelitian kami menggunakan metode observasi lapangan, kami melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas pabrik, kondisi cerobong asap, serta bau yang ditimbulkan selama proses produksi sejak antara pabrik dengan pemukiman masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, terdapat beberapa dampak yang dirasakan masyarakat, seperti pencemaran bau dan pencemaran bau udara dan yang menyengat yang berasal dari produksi dan emisi pabrik. Bau tersebut seringkali terbawa angin menuju ke pemukiman masyarakat, sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat. Kedua, aktivitas industri yang berada dekat rumah warga menyebabkan lingkungan menjadi kurang nyaman karena bau tersebut dapat dirasakan hampir setiap hari. Bau tersebut nih dia berdampak pada sekolah-sekolah sekitar dan masyarakat yang sedang bekerja atau beraktivitas. Dampak terhadap kesehatan dan dasar hukumnya. Selain mengganggu kenyamanan masyarakat, pencemaran udara itu juga berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan. Kelompok yang paling rentan tuh adalah anak-anak, karena sistem pernapasan mereka itu masih berkembang. Terus paparan udara yang tercemar dalam jangka waktu tertentu dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan seperti batuk, iritasi saluran napas, hingga gangguan kesehatan lainnya. Dari sisi hukum tuh setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang 1945 pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Terus serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pasal 65 ayat 1 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kemudian pasal 66 memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup agar tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Hak yang berperan dan serta solusi yang kami ajukan dari apa yang telah kami kaji sebelumnya. Permasalahan pencemaran lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan, tetapi juga memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Pihak yang pertama adalah perusahaan atau industri pengelola karet yang wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undang di bidang lingkungan hidup. Selanjutnya terdapat Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, serta pemerintah Kota Pontianak.
yang memiliki tugas melakukan pembinaan, pengawasan, serta penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup tersebut. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi kondisi lingkungan di sekitarnya dan menyampaikan pengaduan apabila terdapat kerusakan lingkungan sekitar ataupun pencemaran yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil kajian kami sebelumnya, terdapat beberapa solusi yang kami ajukan. Yang pertama itu memberikan jarak aman antara kawasan industri dengan pemukiman maupun sekolah maupun zona sekitar. Kedua, memastikan setiap pabrik memiliki dan mengoperasikan instalisasi pengolahan air, limbah atau IPAL secara optimal sebelum limbah dibuang ke lingkungan. Yang ketiga, membangun green belt atau kawasan hijau berupa pepohonan di sekitar pabrik untuk membantu mengurangi penyebaran bau dan meningkatkan kualitas udara. Yang keempat, menerapkan teknologi biofilter sebagai salah satu metode pengendalian bau dan emisi yang dihasilkan dari proses produksi karet tersebut. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa aktivitas industri pengolahan karet memiliki manfaat dan dalam mendukung perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan. Namun, di sisi lain, kegiatan industri juga harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu kami mengajak seluruh pihak baik pemerintah, perusahaan maupun masyarakat untuk bersama-sama menjaga kualitas lingkungan hidup. Mari kita mendukung pembangunan industri yang berkelanjutan, taat hukum dan ramah lingkungan demi menciptakan lingkungan yang sehat bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi dari kelompok karet Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.